streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yakni mengenai medan gravitasi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya gravitasi, di mana besar gaya gravitasi yang kita dapatkan kemarin itu, di mana nilai interaksi antara dua benda itu sama dengan G tetapan gravitasi umum, massa benda 1 massa benda 2 per R kuadrat. Bagaimana kolaborasinya ketika bernilai 0 dan lebih dari satu gaya, dan juga nanti kita akan melihat kembali gaya yang menyebabkan sudut, itu sudah kita bahas. Baik, pada video kali ini kita akan membahas medan gravitasi. Baiklah, kita perkenalkan dulu medan gravitasi. Jadi medan itu sebenarnya definisinya adalah ruang atau daerah di sekitar suatu benda bermassa, di mana benda bermassa lainnya dalam ruang itu akan mengalami gaya gravitasi. Misalkan seperti ini, maksudnya ada sebuah benda bermassa M besar seperti ini. Jadi dia punya daerah. Inilah medan gravitasinya. Ketika benda lain ini, misalkan ada benda lain sebesar M kecil, ini namanya tidak masuk ke daerah medan gravitasinya, maka tidak ada pengaruhnya. Tetapi ketika benda kecil itu berada di daerahnya, apa yang terjadilah interaksi gaya gravitasi, maka benda ini akan ditarik. Itulah besar gaya itu. Jadi kalau misalkan M-nya adalah M besar dan M kecil, yang tadinya M1 M2, maka M1 nya akan kita ganti menjadi M besar dan M2 nya menjadi M kecil. Jadi F nya menjadi G M besar M kecil per jarak antara mereka berdua dikuadratkan. Itu dia ya. Baik, kita lanjut. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi gaya gravitasi atau medan gravitasi ini? Jadi semakin banyak ini garis-garisnya, makin banyak, maka nanti akan terjadilah semakin besar medannya. Jadi semakin dekat biasanya semakin medan besarnya semakin besar. Lalu arah garis-garis medan ini harus menuju ke massa sumber atau massa induk, massa penyebab interaksi. Jadi akan selalu menuju ini. Lalu yang pertama kita akan melihat di medan gravitasi ini istilah kuat medan gravitasi. Kuat. Jadi ketika misalkan bola yang kita lemparkan ke atas, dia akan balik ke bumi. Kenapa bolanya kembali ke bumi? Karena ditarik bumi. Karena ditarik bumi sebesar G yang kita pelajari, G kecil 10 meter per sekon kuadrat itu. Jadi setiap benda akan memiliki gaya gravitasi, kuat medan gravitasi masing-masing. Dari mana kita peroleh rumus daripada kuat medan gravitasi? Sama seperti cerita awal saya tadi, ada dua massa besar dan massa kecil. Maka terjadi interaksi M besar, M kecil, M kecil, M besar. Besarnya sama. Di mana besar gaya interaksi atau gaya gravitasinya adalah menjadi G M besar M kecil per R kuadrat. Di mana kuat medan gravitasi atau G kecil itu diperoleh dari pembagian dari gaya ini terhadap massa yang kecil. Saya ulangi. Jadi nilai tetapan kuat medan gravitasi itu adalah F-nya per M kecil. Tadi kan F itu sama dengan G M besar M kecil per R kuadrat per ini M kecil. M kecilnya coret, tinggallah, maka nilai G nanti di sini adalah G sama dengan G M besar per R kuadrat. Nah, ini dia. Itulah rumus yang kita dapatkan nanti untuk menentukan medan gravitasi atau kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi sama. Dan G besar masih ingat ya, pada pelajaran sebelumnya G besar itu dikenal dengan nama tetapan gravitasi umum. Besarnya 6,7 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M besarlah massa planet induk atau juga massa sumber, boleh ya. Lalu R adalah jarak antara keduanya. Jadi kalau ini ada benda M besar M kecil, jarak antara keduanya inilah yang kita kenal nanti dengan nama R. Oke.
Bagaimana kita menggunakan ini? Ada satu ilustrasi. Jadi kita tahu bumi itu ada masanya dan ada jari-jarinya. Jadi kalau kita cari informasinya di internet, di browsing di internet, rupanya massa bumi itu ada. Itu sekitar 5,98 kali 10 pangkat 24 kilo. Itulah massa bumi. Jari-jari bumi itu adalah 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Itulah jari-jari bumi. Lalu di sana ada gravitasi atau G besar ya, tetapan gravitasi umum 6,67 kali 10 pangkat min 11. Dari data ini ditentukanlah berapa gravitasi bumi sebenarnya. Di mana gaya gravitasi atau kuat medan gravitasi dirumuskan dengan apa? Gm per R kuadrat. Gm nya ada, lalu R nya ada. Gantilah 6,67 kali 10 pangkat 11, itu G besarnya. M nya, massa buminya 5,98 kali 10 pangkat 24. Dan R nya adalah 6,38 kali 10 pangkat 6 dikuadratkan. Silakan nanti dikalikan lalu dibagikan dengan hasil pengkuadrat 6,38. Diperolehlah hasilnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi sebenarnya tetapan gravitasi itu atau G yang kita pakai biasa 10 itu, ininya besarnya. Jadi untuk mempermudah perhitungannya dia digenapkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Itu dia. Nanti dengan cara ini bisa nanti kalian cari berapa percepatan gravitasi bulan. Dicarilah di internet berapa massa bulan, berapa jari-jari bulan, berapa sebenarnya percepatan gravitasi di Jupiter. Bisa kita cari dengan cara carilah dulu berapa massa Jupiter dan jari-jari Jupiter. Begitu caranya ya. Jadi sama halnya dengan apa juga dengan gaya. Di sini bisa melibatkan dua buah vektor G. Jadi kalau misalkan nanti seperti ini kasusnya ya, inilah M-nya. Jadi ada titik sejauh sejauh X, lalu ada titik lain sejauh X. Inilah gravitasi yang diakibatkan oleh kuat medan gravitasi oleh titik B ini, dan ini yang oleh titik A. Jaraknya X. Ini. Jadi kalau mencarinya pun Gm per R kuadrat ya. M-nya sebesar M, Gb-nya Gm per R kuadrat. Karena dua vektor Ga dan Gb itu membentuk sudut 90. Jadi rumus dasarnya kan seperti ini. Ga kuadrat tambah Gb kuadrat tambah 2Ga Gb cos theta. Rumus mencari resultan vektor ya. Karena kebetulan dua vektor Ga dan Gb ini adalah 90 derajat. Maka cos dari 90 itu sama dengan, atau cos 90 itu sama dengan cos theta itu sama dengan 0 ya. Berarti cos 0 kok hasilnya 0 dikali Ga dikali Gb dikali 2 hasilnya 0. Tinggallah persamanya nanti adalah Ga kuadrat tambah Gb kuadrat. Apa tadi Ga? Gm per X kuadrat dikuadratkanlah. Apa tadi Gb? Gm per X kuadrat dikuadratkan juga. Hasil pengkuadratannya adalah Gm kuadrat M kuadrat G kuadrat M kuadrat X pangkat 4. Hasil kuadratnya ini apa? G kuadrat M kuadrat X pangkat 4. Penyebutnya sudah sama, berarti Gm kuadrat per X kuadrat tambah Gm kuadrat G kuadrat M kuadrat per X pangkat 4 itu sama dengan 2G kuadrat M kuadrat per X pangkat 4. Keluarkan dari akar G nya, akar dari G kuadrat G, akar dari M kuadrat M, akar dari X pangkat 4 X pangkat 2, akar 2 yang tetap. Inilah hasilnya kalau dia menggunakan dua buah vektor ya. Kasus lain misalkan ya, jadi ada dua buah titik. Ini sama seperti ketika seseorang berada di permukaan. Ini kita misalkan aja lah planet bumi. Ini ya planet bumi, saya gambar ulang di sini supaya gampang memahaminya. Jadi dia akan punya jari kita misalkan, biasanya nanti kalau dalam soal itu jari-jari bumi dilotasikan dengan R ya. Jadi ada satu titik sejauh R dari permukaan bumi, sejauh R dari permukaan bumi. Ini kan ini permukaan tadi, A itu permukaan, B itu sejauh R dari permukaan bumi. Berarti B ini sejauh 2R dari pusat bumi kan begitu. Saya ulangi ya. RA itu sejauh R. Karena apa? Karena dihitung dari pusat bumi. Sedangkan RB itu sejauh 2R dari mana? Karena
A ke B itu sebesar R. Berarti dapatkan dari R ditambah R sama dengan 2R. Begitu ya. Baik, kita mau cari perbandingannya. Sama nggak percepatan gravitasi di titik A sama di titik B? Jelas berbeda. Kenapa? Jaraknya berbeda. Maka nanti untuk kasus yang seperti ini, perbandingan dua medan gravitasi untuk planet yang sama, maka GA banding GB itu sama dengan rumus GA ya. Ini kan tetapnya M-nya, massa sumbernya atau massa induknya. Yang berganti hanya R-nya. Gm per RA kuadrat, yang B juga Gm per RB kuadrat. Gm per RA kuadrat per Gm per RB kuadrat, GA per GB. Coret lah ini. Ini kan di bawah, naik ke atas menjadi RB kuadrat per RA kuadrat. Menjadi RB per RA dikuadratkan ya. Bisa ya. Ini kan sebenarnya samanya itu dengan begini. Ini ya, GA per GB itu sama dengan 1 per RA kuadrat per 1 per RB kuadrat. Dibuatlah penulisannya RB kuadrat per RA kuadrat. Ditulis lagi RB per RA dikuadratkan. Itulah dia ini. Pada contoh gambar ini untuk soal tadi kan RA nya sebesar R, titik A itu sebesar R dari pusat, RB 2R. Kalau dicari perbandingannya sudah gampang kan. Oke, kenapa ini 2R? Karena R dari permukaan bumi, karena dia sejauh R dari permukaan bumi. Misal di permukaan bumi gravitasinya adalah 10 meter per sekon, berapa kali titik B? Berarti bisa kita cari ya. Berarti GA per GB sama dengan RB per RA dikuadratkan, rumus yang kita turunkan tadi sama dengan 2R per R dikuadratkan sama dengan, oke, R nya coret, tinggal 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1. Berarti GA per GB 4 per 1. Berapa GA? GA tadi adalah 10. 10 per GB sama dengan 4 kali silang 4 GB sama dengan 10. Maka GB sama dengan 10 per 4. 10 bagi 4 itu kan 2,5. Berarti kesimpulannya apa? Semakin jauh dari pusat massa atau pusat bumi, maka percepatan gravitasi atau medan gravitasi semakin kecil. Medan gravitasi semakin kecil. Itulah kesimpulan ini ya. Lalu yang berikut, pada gaya juga ada yang bernilai 0. Di sini juga ada kasusnya. Jadi untuk bernilai 0 itu, kenapa dia bernilai 0? Karena ada dua atau lebih gaya yang memiliki arah yang berlawanan yang besarnya sama. Contoh kasus misalkan seperti ini, ada 4 kg, 9 kg, mereka terpisah sejauh 20 meter. Ditanya, di manakah di antara titik ini yang medan gravitasinya atau kuat medan gravitasinya bernilai 0? Caranya sama seperti yang kita pelajari sebelumnya. Caranya apa? Kita gambar dulu ulang. Ada M1 4 kilo, ada M2 9 kilo, jaraknya 20, maka ini akan ada G2 ke kanan positif ya, karena ke kanan. Kita misalkan di sini dia 0, misalkan aja ya, ini positif dan G1 nya negatif. Kalau kita misalkan ini X, jarak dari M1 ke titik itu X, maka ini kemarin menjadi 20 kurang X, karena kan jaraknya ini kemarin 20. Nah, berarti R1 berapa? Ini R1, kita misalkan X, berarti RC2 ini adalah 20 kurang X, kan itu. Dengan pola yang sama maka G sigma G sama dengan 0, G2 dikurang G1. Kenapa G2 dikurang G1? Karena yang ke kanan G2. G2 dikurang G1 sama dengan 0, berarti G2 sama dengan G1. Apa rumus G2? Berarti G2 rumusnya adalah M2 per R2 kuadrat. Apa rumus G1? G1 rumusnya adalah M1 per R1 kuadrat. Substitusilah. Apa? Berarti M2 per R2, M1 per R1 kuadrat. M2 berapa tadi? M2 9. Berapa R2? 20 kurang X. Berapa R1? R1 X. Dikuadratkan masing-masing ya. Oke, 9 ini 4 kita pindah kemari. Kita mainkan aja, kita hitung ya.
Tadi kan 9 per 20 kurang X dikuadratkan sama dengan 4 per X kuadrat. Ini pindah kemari menjadi 9 per 4 sama dengan 20 kurang X per X. Ini tutup kurung kuadrat, ini kuadrat. Berarti 9 per 4 sama dengan, kita samakan kuadratnya saja, gabungkan, dikuadratkan. Supaya hilang kuadratnya ini, maka di sebelah kiri diakarkan. Berarti 9 per 4 diakarkan 20 kurang X per X. Akar 9 3, akar 4 2. Berarti 20 kurang X per X kali silang 3X. 40 kurang 2X. Oke, 3X. Ini kurang kemarin jadi tambah 2X sama dengan 40. 5X sama dengan 40. X sama dengan 40 per 5 sama dengan 8 meter. 8 meter lah seperti yang diceritakan ini. 8 meter itu jarak dari M1 ke titik ini. Kalau ini 8, ini tadi 20, berarti 20 kurang 8 lah jarak dari titik ini ke M2. Itulah kuncinya. Baik, kita lanjut ke permasalahan berikut. Medan gravitasi untuk dua planet. Tadi kan yang ini, sekarang dua planetnya. Ada planet A dengan nama planet A, dia punya jari-jari sebesar A. Ada planet A, dia punya massa sebesar A. Contohnya bumi lah kita katakan. Lalu ada planet lain, misalkan planet Merkurius, namanya planet B. Dia punya jari-jari tidak sama dengan jari-jari si bumi. Dia punya massa juga tidak sama dengan massa si bumi. Maka sama nggak percepatan gravitasinya? Jelas berbeda. Kenapa? Karena massanya berbeda dan jari-jarinya berbeda. Oke, maka ini udah melibatkan massanya berbeda. Tadi kan GA menjadi GM planet A per jari-jari planet A dikuadratkan. GB adalah GM planet B per RB dikuadratkan. Sama halnya, tidak sama nanti percepatan gravitasi bumi dengan di bulan. Baik, kalaulah kita bandingkan GA banding GB. Oke, dengan data yang tadi kita dapatkan tadi, ya, dimana GA per GB untuk dua planet, berarti GMA per RA kuadrat, GMB per RB kuadrat. Kita coret lagi nya. Yang tinggal adalah GA per GB sama dengan MA per MB. Ini kan jadi ke atas. Kan penulisannya kan seper. Boleh saya tuliskan ya. 1 per RA kuadrat per 1 per jadi dibuat seperti ini. MA per MB dikali RB per RA, masing-masing dikuadratkan. Berarti MA per MB kali RB per RA dikuadratkan. Itulah rumus ini. GA per GB sama dengan MA per MB kali RB per RA dikuadratkan. Caranya tadi sudah ada juga di sini ya. GMA per RA kuadrat, GMB per RB kuadrat, maka RB kuadrat per RA kuadrat dikali MA per MB. Nah, dibentuklah penulisannya M-nya kita ke depan ya. Lalu bagaimana dengan contohnya? Dua planet A, dua planet yang namanya P dan Q mempunyai perbandingan massa. Jadi planetnya massanya 3:4 dan perbandingan jari-jarinya 3:2. Maka perbandingan gravitasi atau G di planet A dan planet Q. Maka dari data ini kan, ini tadi kan massa, berarti massa si P adalah 3, massa si Q adalah 4. Ini jari-jari kan tadi RP adalah 3 dan RQ adalah 2. Bisa ya. Maka GP
per GQ, nggak GA dan GB lagi. Kenapa? Karena nama planet perbandingannya adalah P dan Q. GP per GQ itu sama dengan MP per MQ, buka kurung, RQ per RP kuadrat. Nah, dikuadratkan. Oke, maka dari mana datangnya itu bisa kita cari, kita turunkan juga lagi bisa ya. Maka kan tadi GP per GQ, berarti MP per ini GMP RP kuadrat GMQ per RQ kuadrat. Ini coret, nanti dapatlah MP per MQ, R nya ya RQ per RP dikuadratkan. Ini yang kita mainkan tadi ya. Masukkanlah datanya. Berapakah MP? MP nya tadi 3 ya MP. Berapakah MQ? MQ nya 4. Lalu kali RQ, berapa RQ? 2. Berapa RP? RP nya 3. Ini dikuadratkan ya. Berarti 3 per 4 dikali 4 per 9. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Berarti ini coret, ini pun coret, tinggallah 1 di sini 3, 1 per 3 lah dia. Begitulah caranya. GP per GQ sama dengan 1:3. Baik, itu informasi mengenai perbandingan untuk dua planet. Itulah medan gravitasi yang mau kita lihat. Lalu dengan pola pembelajaran dari materi yang saya jelaskan tadi, kamu boleh kerjakan nanti soal nomor 1 ini, dimana dengan rumus G sama dengan GM per R kuadrat. Coba kamu cari medan gravitasi bulan. Pak, dari mana kami mendapatkan massa bulan? Ya silakan dicari di internet massa bulan. Bagaimana kami mendapatkan jari-jari bulan? Silakan dicari jari-jari bulan. Lalu yang berikut, jika nomor 2 nya ya, jika di permukaan bumi adalah 10 meter per sekon dan jari-jarinya adalah R, maka medan gravitasi sejauh 2R dari permukaan bumi. Tadi kan yang kita bahas sejauh apa? Sejauh R dari permukaan bumi. Sekarang ini titik B nya di sini 2R dari permukaan bumi. Berarti berapa jauh dari pusat dia? Kalaulah dikatakan dari sini kemari 2R, berarti dari pusat adalah, iya, kamu hitunglah nanti, perbandingankanlah. Baik, lalu untuk nomor 3 ini bagaimana? Ini mengenai dua planet RP dan RQ. Jika jari-jarinya dikasih tahu, lalu perbandingan massanya juga dikasih tahu 2:3. Maka perbandingan GP dan GQ persis seperti contoh yang baru kita ceritakan. Demikian dulu untuk pembelajaran kita mengenai medan gravitasi. Kita akan lanjutkan nanti pembelajaran berikut minggu depan, di video berikutnya, mengenai hukum Kepler dan cepat orbit, ya, kecepatan orbit. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa ke pembelajaran berikut. Semoga kita dalam keadaan sehat. Salam sehat.